Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sakti Haji Muhammad Shalih Al-Wahyudin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur di dalam akun Majelis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah bisa kembali hadir dalam rangka bermuzakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Hadirin permisa jemaah maupun para salik di seluruh negeri, dari dalam dan di luar negeri. Pada kesempatan kali ini, di waktu yang berbahagia ini, saya ingin bermuzakarah dalam rangka meningkatkan pemahaman kita, yang mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh guru mursyid kita menjadikan penambahan wawasan keilmuan bagi kita khususnya dan bagi umat sekalian umumnya. Insyaallah. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, baiklah kita sapa dulu guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah sekian lama saya baru hadir kembali karena selama masa ini adalah masa di mana para salik yang belajar di Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah ini memang khusus untuk mengikuti perjalanan ini. Dan di season yang sekarang ini, di masa yang sekarang ini, di program baru yang mulai pada tahun ini, kita akan memulai kembali seperti hal-halnya di tahun-tahun yang lalu dalam rangka pendalaman keilmuan wawasan hakikat dan menuju hakiki atau hakiki menuju hakikat. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya bisa bersilaturahmi dan ingin bermuzakarah kembali dengan Buya. Insyaallah. Ada dalam pemahaman saya, dikala Buya pernah menyampaikan tentang syahadat batin itu sendiri. Saya ingin memahami sejauh mana kita harus memahami yang mana syahadat batin ini ketetapannya kemana gitu ya, atau mungkin ada Jabariyah kenapa ada syahadat batin ini Bu ya. Karena setahu saya sendiri mungkin umumnya umat yang ada mungkin hanya syahadat tauhid. Mohon penjelasannya Bu ya. Ya. Syahadat batin atau Baitullah, batin Allah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Asyhadikul Wa'adal Amin. Itu menyatakan bersekutunya dia dengan sifatnya sendiri dengan menghadirkan kata aku di dalam Baitullah. Syahadat batin itu menyatakan adanya keumatan pada diriku sendiri, dan umat itu adalah aku. Itu secara imannya bermakna ke situ. Yang kedua, menyatakan usul. Usul itu aku tidak berasal dari mana, tapi aku bangkit dengan nyata sebagai diriku. Nah gitu ya. Jadi di situ dikatakan al-haqqul mubin, al-haq. Nah al-haq itu adalah hakikinya ya, dari hakikat yang berwujud kepada kebenaran tunggal. Aku datang dari kebenaran. Al-Maliku Haqqul Mubin. Datangkanlah aku dengan nyata, mubin. Dan siapa yang nyata itu? Ini tajalli ma'rifaturuhnya. Asyhadikul Wa'adal Amin. Dan itulah diriku. Nah, telah ternyata Al-Haq ini memiliki sebuah wujud. Nah, barang siapa yang beribadah kepadaku, dia harus mendapatkan wujudku sendiri, harus berderajat wujudku sendiri.
Nah, kita lihat kok ada Tuhan, kok ada umat. Kalau mungkin di dalam iman lain itu sebuah ketentuan. Tapi di dalam iman Islam itu bukan sebuah ketentuan. Itu sebuah keinginan dirinya, hakiki dia untuk menjadikan sifat dan tingkah lakunya adalah hakikat ketuhanannya. Karena dia ingin menjadi Tuhan. Nah, jadi itu disebut syahadat batin. Syahadat batin adalah alam batin, diri batin dalam alam batin. Diri batin adalah keakuan, ya kan? Nah, sementara yang dikatakan batin itu adalah keakuannya yang menjadi persembunyiannya, mubin. Oh iya. Nah, gitu. Jadi terlebih dahulu dia sudah Tuhan sebelum menjadi ketuhanannya. Sebelum dia adakan ketuhanan, dia tuh sudah Tuhan dari dirinya sendiri. Dari sinilah dia menyatakan hakiki dirinya yang sebenarnya. Ya, hakikinya adalah al-haq dan hakikatnya adalah amin. Nah, gitu. Itu yang dikatakan Baitullah atau batinku yang bernama Allah. Nah, dikatakan dia bernama Allah, kita lihat contohnya. Kenapa ditulis di Ka'bah? Ya. Nah, di situ kita orang yang menunaikan ibadah ke Baitullah harus dia menemui Baitullah itu. Jadi itu makna dari kenapa ditaruh di depan pintu Ka'bah itu, Bu? Ya, itu mubin. Mana zahirnya mubin tadi? Mubin itu artinya kan nyata. Nah, sementara al-haq ini adalah batin. Mubin itu nyata. Nah, jadi mana batin Tuhan yang nyata? Mana batin Tuhan yang nyata yang jatuh menjadi aku? Dikala al-haq, dia adalah dia. Tidak tersentuh dengan nama, tidak tersentuh dengan bayangan atau sebuah perumpamaan. Tapi setelah dia al-haqqul mubin, al-haq, ya, diri al-haq atau alam al-haq. Alam al-haq menuju diri al-haq, sebuah wujud dari wujud. Nah, ini jadi kena pimpinan dari seluruh syahadat. Gitu. Syahadat batin atau syahadat al-haqqullah menuju syahadat tauhidun dan terlihat di syahadat tauhidin. Nah, tiga syahadat ini harus satu jalan. Jadi kenapa dia beribadah kepada Allah itu lebih awal? Ma'rifatullah itu adalah Baitullah. Dan itu menjadi konsep dari perjalanan ibadah sampai sekarang. Kalau dia tidak tahu apa itu Ka'bah, apa itu Baitullah. Jadi kalau mubin itu nyata. Nah, itulah zat yang berdiri, Ka'bah, Ba'ah, ya. Dan itu adalah Baitullah yang mubin, Nyata. Nah, kalau didarikan ke tubuh, mana Ka'bah itu tubuh, ya, mubinnya. Nah, gitu kan. Nah, mana Baitullah itulah ruhani. Jadi kalau kita ke sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, artinya diri runtuh, lahir Ka'bah. Nah, gitu. Batin naik, wujudlah Baitullah. Jadi akhirnya diri ada di dalam Baitullah. Nah, maka terjadilah sebuah kesempurnaan, namanya Masjidil Haram. Nah, itulah yang dikatakan mubarakah atau diri yang
tidak ada salah lagi. Sama. Jadi semua ini ada keterkaitan gitu ya, kalau kita mau berpikir dan memahami makna semua ini. Lalu dengan syahadat yang umum orang, ini kan kalau dalam konteks di umat, kebanyakan kan seperti tadi saya sampaikan, hanya mengenal syahadat itu, atau yang dikatakan syahadat tauhidin itu loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara dalam syahadat batin ini as-sadiqul wa'dal amin al-malikul haqqul mubin. Kalaulah dibuat semacam pemahaman tadi Buya sampaikan iman, kalau syahadat batin ini makomnya kemana Buya? Ini adalah sandaran tingkatan derajat ya. Orang yang sampai tingkat pemahamannya ke hakiki, nah ini akan mendapatkan keberuntungan. Afqalala fil mu'minin, beruntunglah orang-orang yang berilmu. Allazihum sholatihim, yang kusuk dalam sholatnya. Artinya kenapa disuruh melihat Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah konsep ibadah. Pertama dia ibadah kepada wujudnya Allah, Tuhan yang mana belum ada agama. Ya. Yang kedua, dengan hadirnya dalam syahadat batin, maka terjadilah hubungan syah, kalau aku juga Allah dan aku juga umat. Atau dikatakan Allah dan Muhammad itu bukanlah sesuatu yang terpisah. Amin. Ya, makanya jatuh ke kekuasaan tauhidinnya menjadi Rabbil Alamin, dengan makom keumatannya rahmatan fil alamin, dan sebelumnya dia adalah amin, aku. Seperti itu. Nah gitu ya. Nah disinilah kita di saat sholat itu menghadirkan aku ini, amin, dengan menaikkan derajat hakikat ibadah, di mana umat di situ berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam Al-Fatihah, dan Tuhan juga yang menjawab di dalam kodrat yang satu. Ya kan? Amin dengan rahmatan fil alamin. Nah gitu. Sepintas memang kalau disimak seperti Allah tuh memberikan kemudahan gitu ya dalam beribadah ini. Kalau saya sepintas tadi saya pahami. Jadi batasan makom-makom ini dari syariat tarekat marifat inilah yang perlu dipahami, sehingga dalam menjalankan ibadah itu di mana kita berkedudukan, disitulah dia lebih apa istilahnya, lebih mengangkat posisi marwah kita gitu ya. Aku dalam prasangka hamba, ya kan? Nah, jadi orang yang beruntung di sisi Allah adalah orang yang berilmu, ya. Nah, kalau dia tahunya salat 5 waktu itu perintah syariat, ya. Tapi syariat bukan artinya awal. Nah, seperti tadi, al-malikul hakul mubin, asyhadikul wa'adal amin, itu syariat. Getarannya pada hakikat, geraknya pada tarekat, wujudnya pada marifat. Bahwasan amin itu sudah terlihat. Nah, kalau kaitan 3 perjalanan tauhid ini dilaksanakan dalam 3 tempo. Pertama, ada waktu, jatuh ke tauhidin. Yang kedua, jatuh ke tauhidun tanpa waktu, 24 jam. Karena Allahudun wal Muhammadun. Yang ketiga, syarat mutlak masuk ke dalam Baitullah. Ya, itu makanya Ka'bah punya pintu. Tapi syarat masuk ke dalam pintu itu harus
aku yang nyata. Nah, sebelum dibagi-bagi perjalanan tauhidnya, tauhid ghaibiyah, sehingga itu tidak ada batasan. Syria, dan itu jalan paling tinggi. Nah, ya kan? Ilahiyah ini mulai menentukan Tuhan dan umat. Nah, itu seperti tauhidin, ya kan? Nah, jadi kenapa ada Ka'bah Baitullah, ada suatu kaligrafi Al-Malikul Haqqul Mubin Asyarikul Wa'adal. Itu syarat memasuki Baitullah. Ya, Ka'bah itu dia lihat di dirinya mana, Baitullah itu mana. Nah, sekarang sudahkah Baitullah masuk ke dalam Ka'bah masuk dalam Baitullah? Dan yang keluar, sudahkah Baitullah berwujud Ka'bah? Ini yang ditawafkan dalam solat, namanya salatu alal min tawaf. Nah, ini solat yang menjadikan Baitullah muncul berupa Ka'bah, maka jasad adalah Masjidil Haram, artinya tubuh yang tidak ada salahnya. La harama, la haroma, gitu. Jadi itu sangat nyata sekali. Mulai Baitullah, ya kan? Mulai Ka'bah dan Masjidil Haram. Nah, ini perkara dalam satu himpunan diri. Nah, jadi makanya hijrah. Berarti kita harus hijrah dari alam-alam yang dikatakan yang belum sempurna, ya, belum menjadi alam Tuhan, alam Allah. Allahu alam. Nah, belum berdiri. Maka kalau Allahu alam sudah berdiri, dikatakan ada Baitullah berwujud kepada Ka'bah, terlihat seperti Masjidil Haram. Seperti itu dengan tubuh. Orang yang berhasil menjalankan khusyuk wa khasyu'un tadi, wujud Allah dalam batin, itu nyawa, itu Baitullah. Mewujud Allah dalam zat berupa rohani, kodratnya Muhammad, itu dikatakan dengan Ka'bah, dan berupa-rupa Allah pada wujud Adam. Nah, ini yang dikatakan dengan Masjidil Haram. Berarti itu udah mabrur hajinya, dengan dia laksanakan makrifat itu pada tawaf. Rupanya seperti itu untuk mendapatkan sebuah kemakmuran ya dalam menjalankan ibadah. Iya, itulah haji mabrur. Orang yang haji mabrur itu bukan seorang haji. Tidak ada panggilan haji dalam Islam, tidak ada. Ya, karena haji itu adalah hijrah, nama sebuah ibadah, ya, dalam rukun Islam. Tetapi pulang-pulang ada yang bilang dia Pak Haji. Nah, ini tidak ada aturan dalam Al-Quran. Siapa yang pulang dari Mekah dipanggil Pak Haji. Nah, yang ditakutin orang pulang sedekah dipanggil Pak Sedekah, ya kan? Nah, gitu. Kalau direnungkan mengenai syahadat batin ini dalam konteks harfiahnya, kalau memahami batinnya, dia kan seperti sebuah persembunyian. Dan kaitannya, seperti saya memahaminya, sepintas selalu itu menyatukan sesuatu yang tersembunyi, kalau saya memahami seperti itu, hingga dia nyata gitu. Apa seperti itu? Memang kalau dalam pandangan akidah, Tuhan itu kan bukan tiba-tiba ada, tapi dia berangkat dari sebuah riwayat yang menjadi sejarah. Berangkat dari Maha Esa sampai menuju Maha Besar. Itu ada 3 langkah tauhid. Nah, sebetulnya tauhid batiniyah itu disebut dengan tauhid wujudi. Wujudi itu artinya kewujudan aku. Akulah yang wujud. Al-Haqqul Mubin. Nah, ya kan? Dan aku muncul ke dalam keakuanku. Wa sadikul adal amin.
Kalau dalam pemahamannya kan seperti itu. Berarti ini kan kalau dalam konsep pelajaran kan harus ditajalikan, betul ya? Betul. Artinya kita memang harus mendalami dan belajar seperti itu ya. Iya. Saya rasa unek-unek atau tanda tanya selama ini saya mengenai sadat batin ini, saya cukup puas dengan apa yang Buya tadi sampaikan. Karena selama ini itu yang selama ini saya pikirkan, kemana nih arahnya sadat batin, terus di makomnya tuh di mana. Karena saya mungkin juga ada yang bertanya atau berpikir seperti itu. Terus kenapa lagi kok ada kaitannya apa kalaulah as-sadiqul wa'dal amin al-malikul hakul mubin ini dikait-kaitkan dengan yang kaligrafi atau kalam yang ada di pintu Ka'bah gitu ya. Tapi dari apa yang tadi Buya sampaikan, alhamdulillah saya isyarat ini ya. Jadi apa tujuanmu ke Mekah? Yaitu hijrah. Nah, hijrahnya di mana? Di mana hijrahnya? Dari mana ke mana? Sehingga dia menjadi haji mabrur. Ya, itu dia tadi. Al-Malikul Hakul Mubin Ashadikul Wa'dal Amin. Itulah Ka'bah Baitullah. Rupanya jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Merubahnya harus dengan kekuatan sholat tawaf. Disebut sholatul du'i. Sholat yang bergerak 24 jam. Kenapa tidak berlaku di luar Mekah? Karena memang itu perintah Baitullah. Nah, tapi wajibkah ke situ juga tidak? Kifayah. Kenapa? Di sini Allah dinyatakan Allahu alaina min alaina. Jangan mencariku pada sebuah tempat. Allazi min wa aina wa innahu aina min inna. Jadi jangan kita mencari aku pada sebuah tempat, tapi karena aku sudah ada sebelum tempat itu ada. Tetapi dalam ma'rifatullah dengan imanullah, iman pertama adalah Tuhan. Ya kan? Iman kedua adalah umat. Nah, kenapa orang beruntung, orang berilmu? Karena dia melakukan tanpa ke Mekah. Tapi untuk menyenangkan imannya, tidak ada salahnya dilakukan. Seakan-akan merasa lebih abdol lah mungkin. Iya, rasa gitu. abdol. Jadi kalau boleh lebih spesifiknya lagi Bu ya, ketika seseorang ingin hijrah itu baiknya seperti apa Bu? Apanya? Ketika seorang ingin hijrah ke Baitullah itu bagusnya seperti apa kalau dikaji melalui keilmuannya Bu? Nah, kita kenapa diarahkan ke kiblat? Dinamakan ini perpindahan kedua setelah kiblat itu pertama ke langit, Sholatul Muntaha. Ya, akhirnya kepada Baitul Maghribi. Ya, yang ketiga baru Qalbi. Kan gitu. Untuk ibadah sya'adiyah yaitu kiblat, arah. Ya. Kenapa diarahkan kepada Ka'bah? Karena di situ kita harus shalawatul fil mihrab. Kita harus berpindah, itu namanya hijrah. Runtuh tubuh wujud Ka'bah, runtuh ruh wujud Baitullah. Maka maujud itu adalah sebuah alam yang sempurna, mubarakah, disebut dengan Masjidil Haram. Nah gitu ya. Nah, itu konsep ibadah. Tetapi barang siapa yang mendapatkan jalan itu, mereka akan beruntung. Nah gitu ya. Nah, karena sholat itu ada dua. Pertama syahadah, kedua sa'diyah. Syahadah adalah tawaf. Nah itu yang dilakukan melalui syahadat Baitullah tadi, ya, atau syahadat batin. Ya. Nah yang kedua itu kita menikmati perjalanan batin dengan tawudun. Nah ini adalah kodratnya ilmu.
Allahudun wa Muhammadun, sama-sama tidak berwujud. Dun sir, rahasia. Muhammadun juga rahasia. Tapi itu siapa? Min abduhu wa rasuluh. Itu aku dengan ruhku, ya, yang ruhku utus. Aku mengutus ruhku. Paham? Insyaallah. 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 Ya. Sangat luar biasa dari apa yang Insyaallah. Ya. Paling tidak itu khalifah, mereka itu menghadap kiblat itu sudah tahu tujuannya. Jangan hanya menghadap matahari terbenam. Soal sholat, kenapa maghribi wal masriki? Dari hidup menuju mati. Itu sifat alam, tapi hakikatnya di situ Ka'bah Baitullah. Runtuh jasad, hadir Ka'bah. Ini kodrat, derajat. Nah gitu ya. Runtuh ruh, lahirlah Baitullah. Nah gitu. Jadi akhirnya manusia itu adalah wujud Baitullah, berwujud Ka'bah dalam alam Masjidil Haram. Nah inilah yang dikatakan dia tawaf. Jadi dia kalau sudah begitu, itu tidak butuh tempat lagi. Dia beribadah itu tidak butuh tempat. Karena sudah tawaf 24 jam. Sholat yang hanya mengandung jalan kaki di situ. Artinya ibarat HP dicas dulu kenaikan dari kodrat ibadah itu. Gitu. Tapi kalau kita tidak cas dulu, akhirnya timbullah seseorang menghadap maghrib, maka mati diterima akal, ya kan gitu. Nah hidup diterima akal. Tapi kalau orang yang beruntung di sisi Allah, afqalar fil mu'minin, di sanalah dia menambah usianya. Salatun autul fil ilm umur wa minal umur, ya, artinya salatnya itu adalah memperpanjang usianya. Kenapa? Karena dia sudah berwujud kepada Baitullah. Baitullah itu tidak ada usianya. Ka'bah itu tidak ada usianya. Masjidil Haram tidak ada cacatnya. Maka dia lepas dari ketentuan Lauh Mahfuz tadi. Ya. Nah disinilah keberuntungan tadi. Ya. Afqalala fil mu'min. Itu tujuannya. Insyaallah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi terbuka semua yang menjadi sengketa rohani saya dan selama ini menjadi pertanyaan saya. Kiranya cukup bagi saya dan alhamdulillah mohon ridhonya dengan apa yang Buya sampaikan, semoga menjadi sebuah wawasan keilmuan yang menjadikan wasilah saya dalam perjalanan ini untuk mencapai tujuan yang dimaksud Buya. Di akhir acara mungkin saya kangen juga nih, sudah lama ingin mendengarkan kalam-kalam Buya yang selama ini saya juga dengar. Silakan Buya. Ya, insyaallah. Amanah atau pesan dari saya itu, jangan mencari siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, karena itu adalah perbuatan ketuhanan dari satunya Tuhan. Salam. Insyaallah. Yang penting jadilah jiwa yang mengabdi. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, demikianlah tadi para pemirsa jemaah baik salik maupun para hadirin yang selalu setia menyimak
mujakkaro maupun tausiah-tausiah dari guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Dan di saat ujung-ujung acara ini tadi juga kita sudah kembali mendengarkan kalam-kalam yang selama ini kita rindukan di akhir-akhir acara ini. Jadi kiranya cukup untuk pertemuan saya dengan guru mursyid dengan apa yang ingin saya bahas dari awal tadi. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi tambahan atau penambah wawasan kita dalam perjalanan ini menuju dia. Kiranya demikian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi